أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الصفات بسم الله الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد. Ikhwafillah jamaah salat zuhur rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih memberikan kita sisa umur, dan mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan kita bisa sampai pada di penghujung Ramadan melaksanakan daripada kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan di bulan Ramadan ini. Ya rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah nasihat mengatakan, Inna Allah Ta'ala katama sifata bi sifatin. Allah Ta'ala menyembunyikan 6 perkara di dalam perkara yang lainnya. Yang pertama adalah kata maridho fi ta'atin. Allah menyembunyikan keriduannya di dalam taatnya seorang hamba. Ini ridho Allah itu tersembunyi tatkala seseorang hamba melaksanakan ketaatan-ketaatan. Ada pertanyaan, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ibadah kita diterima, ya, sholat kita diterima, puasa kita diterima? Sesungguhnya ini sulit dijawab, tetapi di kalangan kaum sufi ada indikator-indikator di mana seseorang beribadah itu harus membuahkan hasil. Harus ada hasil, ada buah yang dia dapat. Kalau selepas sholat atau dia rutinitas melaksanakan ibadah sholat baik wajib maupun sunnah, kemudian dia bertambah sabar, bertambah ridha, bertambah ikhlas, dan hatinya menjadi lebih tenang, maka itu indikator bahwa sholatnya diterima. Atau puasa, selepas puasa Ramadan, orang itu bertambah tawakal kepada Allah, semakin pasrah kepada Allah, ridho terhadap ketentuan Allah, hatinya menjadi lebih lapang, maka itu indikator bahwa puasanya diterima. Kebaikan dan kebaikan bertambah. Tetapi Allah sungguh menyembunyikan kerinduannya di dalam ketaatan. Paling tidak ada yang tadi saya sampaikan, indikator-indikator itu di dalam diri kita. Yang kedua, Allah menyembunyikan juga wa qatama ghadaba fi ma'siyah. Allah menyembunyikan kemarahan di dalam maksiatnya seorang hamba. Allah sembunyikan, ya. Karena Allah adalah mempunyai sifat Rahman dan Rahimnya ini di dunia, sehingga memberi kesempatan hambanya untuk kembali menuju kepadanya, ya. Maka kalau orang maksiat itu, ya, tidak Allah kasih hukuman, ya. Allah sembunyikan kemarahannya, ya. Perhitungannya nanti di akhirat. Wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Ini yang sama-sama kaum muslimin sedang nanti-nantikan bagaimana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Qadar artinya ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan Allah, ya.
di tahun ini untuk menentukan kebaikan-kebaikan atau keburukan seorang hamba, ya, ketetapan Allah, ya. Atau qadar banyak diartikan, ya, oleh para ulama juga adalah berdasarkan Al-Quran dan petunjuk sunnah baginda Rasul adalah malam kemuliaan, malam yang lebih baik daripada 1000. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Kami telah menurunkan Al-Quran yang mulia, ya, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Ya, di dalam Al-Quran itu kata wama adroh itu tidak bisa dipahami oleh akal manusia, ya. Kenapa? Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzal malaikatu war-ruh fiha. Di mana malam itu malaikat turun ke langit dunia beserta Jibril dengan izin Allah, min kulli amrin salamun yahtammat ba'ilfah. Turun malaikat dan malaikat Jibril pada malam itu dengan izin Tuhannya mengatur segala urusan. Ini tidak bisa dipahami oleh akal. Karena apa? Malaikat Jibril itu punya sayap 500 dalam satu riwayat. Satu saja sayap malaikat Jibril dibentangkan di dunia itu tertutup dunia. Sedangkan di sini dikatakan para malaikat turun ke bumi, dan Jibril sebagai war-ruh fiha, ya, sebagai yang diizinkan Allah untuk membagi-bagikan rahmat. Tidak bisa dipahami dengan akal, ya. Jumlah malaikat yang tidak terhitung turun ke muka bumi disertai Jibril. Padahal dengan sayap Jibril satu saja dibentangkan itu bisa menutup di dunia dan sini. Makanya malam itu dikatakan adalah malam yang sangat sempit. Kenapa? Dipenuhi oleh malaikat-malaikat yang turun ke muka bumi. Kalau ada jarum jatuh dari atas langit, ya, itu dilemparkan ke bumi, tidak akan sampai ke tanah. Saking apa? Saking rapatnya itu barisan-barisan para malaikat di malam Lailatul Qadar. Makanya ciri-ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar itu menurut para ulama itu, ya, selepas Ramadan kebaikannya bertambah. Yang tadinya jarang-jarang berjamaah, tiba-tiba dia begitu terpanggil untuk datang, ya, bahkan lebih awal. Jadi rajin jemaah. Yang tadinya jarang membaca mushaful Quran, ya, ratil Quran, dia menjadi rajin membaca Al-Quran. Yang tadinya dia temperamen menjadi sabar, ya. Yang tadinya biasa marah-marah menjadi sabar, bahkan menjadi bijak, ya. Yang tadinya dia pelit menjadi orang yang dermawan, ya. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kan ada orang yang mungkin sering itikaf tetapi perilakunya tidak menunjukkan sebagai orang yang ditencangkan bagi dia Nabi, ya. Berlaku daripada orang-orang yang saleh. Jadi sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umat baginda Rasulullah SAW. Karena rata-rata usia baginda Nabi itu ya antara 60-80 lah.
jarang yang sampai bisa 90, 100, rata-rata di situ saja. Nah, sedangkan usia-usia nabi-nabi terdahulu itu begitu panjang. Nabi Adam berapa usianya? 1000 tahun. Nabi Idris alaihissalam juga 865 tahun. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Nabi Hud 472 tahun. Nabi Ibrahim 175 tahun. Baginda Rasulullah 63 tahun. Makanya untuk membandingkan menyeimbangkan pahala-pahala nabi-nabi terdahulu, Allah menurunkan malam Lailatul Qadar. Kalau dihitung itu sekitar 83 tahun 4 ya. Jadi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar di malam itu yang sama dia beribadah sebanyak 83 tahun 40. Sehingga dalam hadis dikatakan man qama sa'ata fi lailatul qadri qadra ma yajlubur ra'i syaddan. Barang siapa yang beribadah sesaat pada malam Lailatul Qadar, kira-kira selama seseorang menggembala memerah susu, seorang penggembala memerah susu kambingnya, itu lebih disukai Allah daripada berpuasa sepanjang tahun. Ahabu ilallahi min siyamid dahri kulli. Jadi orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih disukai daripada orang yang berpuasa sepanjang tahun. Makanya iktikaf itu sesungguhnya sangat sederhana, ya, tidak dianggap sesuatu yang harus menyiapkan ini itu. Di depan sana bapak datang masuk masjid, nawaitu iktikaf tapi hanya masih sunat kali datang. Aku iktikaf di masjid sunat kamawakan. Duduk membaca satu kalimat thayyibah saja itu dihitung satu iktikaf. Apalagi membaca mushaf, ya. Satu huruf diganjar 10 kebaikan. Bahkan di Ramadan ini, ya, pahala sunnah dianggap setara dengan ibadah wajib. Ya, duduk membaca dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tapi dengan niat, ya, dengan niat iktikaf, maka sudah mendapatkan pahala iktikaf. Apalagi, ya, kalau di malam-malam 10 terakhir misalnya, nanti yang masih tersisa mungkin 6 atau 7 malam lagi, ya, kita penuhi dengan ibadah-ibadah qiyamul lail dengan membaca banyak Al-Quran, ya. Makanya ibadah qiyamul lailnya ditambah, ya. Tarawih tidak ada batasan jumlahnya, cuman emang Umar bin Khattab mencontohkan dengan 20 rakaat, atau Imam Malik bin Anas 40 rakaat, Imam Abu Hanifah 36 rakaat. Nah, jadi perpanjang sholat tarawihnya, ya. Kalau yang 8 ya nggak apa-apa, ya. Panjangin baca Qurannya, tahajudnya jangan ditinggalkan, selepas mungkin istirahat jam 3, jam 2 bangun tahajud. Jadi jangan sampai kita meninggalkan tarawih, ya. Karena tarawih tidak ada di bulan-bulan yang lain, hanya adanya di bulan Ramadan. Jadi apa kata Nabi, orang yang menemukan Lailatul Qadar itu lebih disukai daripada orang yang puasa sepanjang tahun. Alladzina ba'asani bil haqqi nabiyyan la qira'atu ayati minal Qur'an Lailatul Qadri ahabu ilallah min ayyakhtima bi ghairiha minal lail. Kemudian sesungguhnya orang yang membaca satu ayat Al-Quran pada malam Lailatul Qadar
adalah lebih disukai Allah daripada menghatamkan pada malam-malam yang lain. Subhanallah ya. Orang yang membaca Quran ya, satu huruf saja itu lebih disukai daripada menghatamkan di malam-malam. Kenapa? Itu sudah disebut dengan rahasia daripada Lailatul Qadar. Ya. Jadi ini adalah rahmat Allah, bonus Allah bagi kaum bagi umat Muhammad yang dia sungguh-sungguh untuk beribadah di malam Lailatul Qadar. Tetapi bukan berarti hanya ngejarnya 10 malam terakhir. Orang-orang yang paham ilmu itu tidak seperti itu. Dari awal Ramadan itu persiapkan ya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya di 10 akhir dia bertambah lagi keimanannya, bertambah lagi kebaikannya. Ya. Paling tidak ya yang mendapatkan daripada kemuliaan Lailatul Qadar itu jangan tinggalkan berjamaah subuh dan isya. Ya. Itu. Yang mestinya jangan ditinggalkan juga di waktu zuhur, asar, maghrib untuk berjamaah. Ya. Tapi paling dia tidak tertinggal dari takbiratul ulanya itu. Ya, mudah-mudahan di orang-orang yang senantiasa mendapatkan daripada hikmah daripada Lailatul Qadar. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa perbaikan dalam upaya kita menutup ya atau mengisi di penghujung Ramadan yang subhanallah ya bagi orang-orang yang merasa dia mengharap daripada Ramadan dia akan kehilangan Ramadan yang beberapa hari ini akan meninggalkan kita. Beberapa hari ini akan meninggalkan kita dan dia merasa kehilangan. Ada sesuatu yang loss ya, di bulan Ramadan ini. Ya, kalau tidak dilaksanakan daripada ibadah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabaraka majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.